Excellence BUMN yang akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, alangkah baiknya didahului dengan membaca doa. Untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian dapat berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memastikan jaringan dari koneksi internet Bapak sekalian, boleh menunjukkan jempolnya untuk memastikan jaringan aman. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membuka mulai dari slide pertama. Selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dalam acara webinar Forum Excellence BUMN Bedah Buku Session 1 dengan judul buku Koruptor Go to Hell, hasil karangan dari Bu Esther Rosselin yang akan berlangsung pada siang hari ini jam 2 hingga jam 3 sore dan dimoderatori oleh Bapak Muhammad Haris dari PT Semen Indonesia Tbk. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib webinar pada siang hari ini. Mohon memastikan Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan nama lengkap di aplikasi Zoom ini untuk mengirimkan sertifikat kepada para peserta sekalian. Dan juga untuk audio dapat di-mute untuk peserta yang tidak berkepentingan. Dan juga Bapak Ibu sekalian dapat mengisi link evaluasi narator dan link evaluasi Forum Excellence BUMN yang nanti akan saya share. Selanjutnya untuk materi pembicara, nanti dapat di-download di link yang ada di kolom chat dan juga di dalam slide selanjutnya. Untuk pertanyaan, dapat ditanyakan melalui kolom chat yang sudah tersedia, yang nantinya akan dibacakan oleh moderator. Dan kepada peserta, mohon untuk tidak menyebarkan link atau ID dan password Zoom yang sedang berlangsung. Berikut adalah link materi dan juga link evaluasi pembicara dan link evaluasi Forum Excellence BUMN. Mohon dapat dicatat, diketik, atau ditulis untuk evaluasi kami dan evaluasi pembicara. Baik, sebelum saya memulai acara selanjutnya, saya akan acara yang pertama yaitu adalah sambutan yang akan disampaikan langsung dari Ketua Umum Forum Excellence BUMN kepada Bapak Agung Yunanto, kami persilakan. Terima kasih Mas Adit. Cek sound oke? Oke Pak. Sip, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada yang pertama adalah tentunya yang terhormat Bu Esther Rosselin yang pada kesempatan ini akan sharing berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang terkait dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua adalah kepada para peserta webinar bedah buku yang saya muliakan. Secara khusus saya ingin menyapa kolega saya Bapak Gendut Prayitno, Chairman dari IICG, pakar dan pembina Good Corporate Governance di Indonesia. Semoga beliau betul-betul bisa hadir di acara yang luar biasa ini. Yang ketiga adalah terima kasih kepada rekan-rekan FEB yang saya banggakan. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Esther yang telah menyediakan waktu berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam rangka peningkatan governance dari para praktisi bisnis dan korporasi, termasuk di dalamnya adalah pada kesempatan ini para praktisi BUMN, badan usaha milik negara yang kita banggakan. Perkenalkan teman-teman semua, sebelum Bu Esther sharing, saya ingin menyampaikan pengantar untuk semua peserta webinar, karena diinformasikan bahwa yang hadir bukan hanya dari internal FEB, ya, tapi juga ada di luar internal FEB. Pertama, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu Forum Excellence BUMN, atau disingkat FEB, di mana FEB ini dibentuk dari forum mutu yang beranggotakan perwakilan-perwakilan BUMN oleh Kementerian BUMN dan pada saat itu ada BUMN Executive Club, BEC, di tahun 2004. Tujuannya adalah sebagai mitra
untuk mendorong dan membangun excellency BUMN melalui penerapan business excellence model. Pada saat itu kami mengadopsi Malcolm Burridge kriteria performance excellence, satu model bisnis yang dikembangkan di Amerika dan sebenarnya sudah diterapkan di berbagai negara maju dalam rangka untuk meningkatkan daya saing korporasinya maupun daya saing negaranya. Pada tahun 2012, Kementerian BUMN memutuskan mengadopsi dan mengadaptasi, jadi tidak hanya mengadopsi tetapi juga mengadaptasi MBC APA tadi ke dalam satu kriteria yang dinamakan adalah kriteria penilaian kinerja unggul atau yang lebih dikenal oleh kami, oleh kita praktisi BUMN adalah KPKU. Ya. Salah satu kegiatan FEB selain asesmen yang dilakukan kepada BUMN, terutama di tahun ini kita menghadapi satu kondisi yang sangat kritikal akibat pandemi dari COVID-19, adalah sharing melalui mekanisme online webinar ini. Jadi ini salah satu kegiatan kami yang diharapkan ini selaras dengan tujuan FEB, jadi membangun, mendorong excellency di korporasi khususnya di BUMN. Pada saat panitia mengajukan pembicara adalah Bu Esther dengan judul bedah buku Koruptor Go to Hell, wah judulnya luar biasa ini. Kalau kata komedian ngeri-ngeri sedap ini. Namun saya diinformasikan oleh teman-teman bahwa isi daripada buku tersebut selaras dengan kriteria yang ada di KPKU. Sehingga disimpulkan bahwa esensi topik dari Bu Esther ini walaupun judulnya sangat bombastis, itu ada kaitan langsung dengan kriteria dan value yang ada di dalam KPKU. Saya berharap sharing dari Bu Esther ini dapat memperkaya sudut pandang lain dari KPKU dalam membangun awareness penerapan governance, compliance, dan business ethic. Inilah tujuan utama webinar kali ini. Nah, di sini ditayangkan satu slide bagaimana kesesuaian topik kali ini dengan isi daripada KPKU. Di bagian tengah itu adalah gambar mengenai model dari Burridge Excellence Framework yang diadaptasi dan diabsorpsi di dalam KPKU. Nah, di dalam kategori 1, leadership, itu ada butir 1-2, yaitu disebut sebagai governance dan social contribution. Jadi setiap praktisi, setiap BUMN, setiap korporasi yang menerapkan model ini, maka harus confirm, harus sesuai, harus memenuhi butir 1-2 yang terkait dengan governance dan social contribution. Di mana isinya ada terkait dengan selain governance, disebutkan namanya adalah responsible governance, artinya governance yang bertanggung jawab gitu ya. Dan aspek legal dan ethical behavior. Jadi di sini ada yang terkait dengan legal dan regulatory compliance dari produk dan operasi korporasi maupun ethical behavior, perilaku-perilaku etis di dalam seluruh interaksi korporasi maupun semua unsur yang ada di dalam korporasi di dalam menjalankan roda perusahaan. Kemudian bukan hanya dari sisi proses leadership, aspek governance, legal and ethical behavior, dan business ethic juga ada di dalam result. Ini salah satu keunggulan dari model business excellence ini adalah bukan hanya fokus kepada sistem atau proses, tetapi juga adalah bagaimana hasil daripada atau kinerja daripada korporasi tersebut. Nah, yang terkait dengan topik kali ini itu adalah riset untuk kategori 74, yaitu leadership and governance, di mana di situ ada 3 aspek yang diminta disyaratkan oleh model ini, yaitu terhadap riset terhadap governance, accountability, kemudian terhadap legal dan regulatory, dan juga terhadap etika bisnis dari satu korporasi. Dan yang berikutnya adalah dari sisi core values dan konsep. Salah satu core values dan konsep dari KPKU yaitu adalah ethics and transparency. Jadi konteks yang akan kita diskusikan kali ini
adalah sesuai dengan semangat yang ada di dalam Business Excellence Model KPKU, yaitu bagaimana kita mendapatkan insight lain dari Bu Esther beserta teman-teman yang hadir saat ini, membangun excellency, kinerja excellency dari korporasi termasuk BUMN melalui excellency penerapan dari governance, legal and ethical behavior, serta ethics dan transparansi sebagai fondasi core values-nya. Diharapkan semua peserta webinar memfokuskan kepada bagaimana lebih meningkatkan kinerja penerapan governance, compliance, and business ethics di korporasi, khususnya BUMN Indonesia. Kita diskusinya selalu semangat teman-teman FEB adalah semangat positivity, jadi ke arah yang positif untuk membangun excellency. Demikian pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih, selamat berdiskusi. Semoga webinar kali ini memberikan manfaat yang maksimum dalam membangun excellency kinerja bisnis BUMN maupun korporasi di Indonesia melalui penerapan aspek governance, compliance, dan business ethics. Demikian pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih Bu Esther, salam kenal di udara. Demikian juga kepada Pak Gendut Prayitno, kepada teman-teman semua, salam kenal di udara. Semoga sekali lagi webinar ini memberikan manfaat secara maksimum untuk kita semua, untuk Indonesia yang semakin baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agung Yonanto atas sambutannya. Baik, sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, saya ingin menginformasikan bahwa dari data peserta yang sudah daftar ke webinar ini, ada dari beberapa institusi, antara lain BUMN, dari anak perusahaan BUMN, dari BUMD, dari Family Business, Professional Organization, dari BPK, dari Kementerian Keuangan, dari bank, dari yayasan, PTN, PTS, dan Kemenkumham. Dan juga dari jabatan, yaitu peserta ada dari CEO, top management, dari profesional, lecturer, ASN atau aparatur sipil negara, asesor, dan practitioner business excellence. Baik, selanjutnya saya akan membacakan CV moderator yang akan memandu acara selanjutnya, yaitu Bapak Muhammad Haris, STMMT, dari PT Semen Indonesia Group Persero Tbk. Beliau bekerja pada bidang Institutional Relation Department, lahir di Gresik 26 Juni 1977, beragama Islam, dan lulusan dari S2 Institut Teknologi 10 November, Surabaya, Indonesia. Untuk pengalaman bekerja di PT Semen Indonesia sebagai Institutional Relation dari 2019 hingga sekarang, KMN Innovation Development Specialist 2013 hingga sekarang, hingga 2019, Management System Development Specialist 1997 hingga 2013, Teknologi Engineering di PT Newara Ruberindo 1996 hingga 1997, dan juga meraih penghargaan The First Innovation Champion in the Management kategori pada Semen Indonesia Holding Company, The Best Innovation in the Management kategori pada Semen Indonesia Award on Innovation 2010, dan juga Platinum Medal Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional 15, dan International Quality and Productivity Convention 2011. Baik, selanjutnya kepada Bapak Muhammad Haris, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Adit atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya dan salam excellent. Puji syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita dapat memulai acara bedah buku sesi 1 yang merupakan salah satu inisiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh secara paralel oleh Forum Excellent BUMN di samping kegiatan webinar FEB Asik atau WFA
Business Excellence Virtual Cafe, dan Leader Dialogue. Tujuannya adalah agar kita tetap memiliki semangat dan antusias dalam menggiatkan silaturahmi melalui meetup virtual sesuai dengan amanah pemerintah agar tagar di rumah saja, tagar jaga jarak, tagar social distance, tagar work from home, tagar learn from home untuk pengembangan diri dan profesional kita dan kontribusi dalam meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas diri kita. Benefit bagi Sobat Excellent adalah meningkatkan wawasan mengenai best practice, menambah jejaring pertemanan, memiliki pengalaman dalam online learning, dan terbuka kesempatan untuk kolaborasi dalam kegiatan-kegiatan Business Excellent di Indonesia, serta mendapatkan e-certificate kehadiran dalam pembelajaran webinar FEB dari Ketua Umum FEB. Saya Haris yang akan memandu acara bedah buku hari ini, dan kami sampaikan terima kasih atas atensi dan kehadiran Sobat Excellent dalam acara bedah buku hari ini. Acara ini juga dihadiri oleh reporter dari SUA, Infobank, Top Business, dan Antara yang akan meliput acara ini mulai dari awal hingga akhir. Di sepanjang sesi, tim FEB akan menginformasikan link evaluasi kegiatan bedah buku ini dalam kolom chat untuk feedback peningkatan kualitas acara di masa mendatang. Mohon peran serta Sobat Excellent dalam evaluasi tersebut. Ground rules untuk tertibnya acara kita adalah agar dapat memute audio selama acara berlangsung dan dapat mengaktifkan video agar dapat saling mengenal satu sama lain. Skenario acara akan dilaksanakan secara interaktif. Pertanyaan dari Sobat Excellent dapat disampaikan melalui kolom chat yang tersedia dengan menyebutkan nama dan asal institusinya, dan akan diteruskan oleh moderator kepada narasumber. Topik bedah buku kali ini adalah Koruptor Go to Hell. Satu judul yang sangat luar biasa, sebuah karya buku yang didedikasikan oleh generasi milenial Indonesia, yaitu Esther Roselyn sebagai narasumber kita hari ini. Selamat siang, Mbak Esther. Selamat siang, Pak Karis. Baik, terima kasih. Beliau merupakan sosok anak muda yang mendedikasikan ilmu dan usia mudanya untuk berkontribusi secara positif bagi bangsa negara yang dicintainya, Indonesia. Setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dengan predikat magna cum laude, penulis mengembangkan karir dengan bekerja di kantor hukum Hendra Sunardi dan kemudian di Budi Jaya International Lawyers. Tidak ingin hanya berhenti di bidang hukum, penulis mulai mendalami spesialisasinya di bidang fraud dan menjadi seorang fraud expert and analyst untuk perusahaan asing, Finders Resource Ltd. Penulis bekerja bersama dengan detektif senior Australia dan dalam mendeteksi, memecahkan, dan mencegah kasus fraud. Kemudian mengawasi serta membangun sistem anti-fraud. Sejak saat itu, penulis mulai menemukan passion-nya di bidang fraud. Dan kemudian usianya yang masih 23 tahun, lulus menjadi Certified Fraud Examiner. Sebuah pendidikan bergengsi di bidang fraud yang berbasis di Amerika Serikat. Tidak berhenti sampai di situ. Penulis kembali melengkapi dirinya dengan meraih Professional Certificate in Data Science dari Harvard University. Penulis saat ini juga menjabat sebagai Deputy Direktur Konsultan Anti Fraud di Bibit Samatrianto Center dan sebagai expert untuk United Kingdom Embassy Anti-Corruption Program. Dalam expert group, penulis juga bekerja sebagai konsultan secara independen di bawah entitas AWSM Consulting, dan dalam upaya mendukung startup Indonesia, penulis juga merupakan co-founder dan CEO dari kontrakmu.com. Pada tahun 2018, penulis menjadi peserta termuda yang terpilih
untuk mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dalam rangka program penguatan kapasitas pemimpin Indonesia, Making Indonesia 4.0. Sejak saat itu, penulis aktif menjadi konsultan bidang mesin, learning and law untuk Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Meski di usianya yang sangat muda, penulis telah menjadi pembicara dan pelatih di banyak in-house training, workshop, dan acara eksekutif, serta telah dipercaya untuk memimpin beberapa proyek, baik proyek dari pemerintah maupun dari perusahaan swasta. Tulisan, artikel, dan makalah penulis telah dipublikasikan di banyak media dan jurnal terkemuka, seperti Asia Pacific Fraud Journal, The Jakarta Post, Tempo, SUA, dan hukumonline.com. Untuk prestasinya, penulis terpilih menjadi salah satu top 10 British Council Features Leaders. Kisah serta profil hidup penulis yang diakui inspiratif sebagai sosok milenial anti korupsi telah diangkat oleh kantor berita nasional Antara TV bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan isi buku, saya akan awali dengan beberapa pertanyaan kepada Mbak Esther. Pertanyaan-pertanyaan kepada Mbak Esther, apa yang memotivasi Mbak Esther sehingga Mbak Esther tertarik untuk mendalami bidang fraud ini dan memperoleh Certified Fraud Examiner di usia yang relatif sangat muda ini, Mbak? Silakan. Terima kasih Pak Karis, terima kasih. Saya ingin menyapa dulu di udara untuk rekan-rekan Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang telah turut hadir. Sejujurnya saya masih harus banyak belajar dari Bapak dan Ibu karena usia saya masih relatif muda. Tapi hari ini kita akan sharing-sharing aja kali ya. Misalnya nggak berusaha menggurui siapapun di sini. Barangkali kita berbagi pengalaman, berbagi pandangan gitu ya. Dan kenapa saya mau mendalami fraud? Karena saya banyak banget ngelihat anak-anak milenial itu hanya komplain tentang korupsi, kemudian menyalahkan yang di atas, padahal mereka nggak berbuat apa-apa. Jadi saya berpikir daripada saya komplain, why not I do something for this nation? Bagaimana kalau saya sendiri yang akan mendalami sepertinya fraud itu apa sih sulitnya memberantas korupsi, apakah pelaku korupsi itu benar-benar apa ya, kalau orang tuh suka condemn terus gitu kan, tapi kalau ini gimana kita bisa memperbaiki setiap orang yang saya yakin sebenarnya nggak ada pelaku korupsi yang mau melakukan korupsi pada awalnya, sampai akhirnya circumstances, situasi, kondisi lingkungan yang akhirnya menjerumuskan seorang di situ, dan bagaimana kita bisa menyelamatkan orang-orang seperti ini. Itu pikiran saya sih waktu saya masuk hukum. Saya merasa, oke, saya nggak mau berhenti aja belajar hukum, saya mau bagaimana sih saya bisa mengubah sistem hukum menjadi lebih baik, seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Esther atas penjelasannya, sangat inspiratif bagi kalangan milenial. Bagaimana seorang Mbak Esther mempunyai willingness untuk bisa merubah sebuah sistem yang berkesinambungan dan pendekatannya kepada tata kelola sistem yang baik, gitu ya. Baik, sebelumnya juga saya sapa dari hadir juga dari Kementerian Ristek BRIN yang telah hadir di tengah-tengah acara ini. Dan saya lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua kepada Mbak Esther, yang sebenarnya apa sih Mbak yang mendasari Mbak Esther ini sampai mempunyai inisiasi menuliskan buku Koruptor Go to Hell ini? Iya, terima kasih Pak Karis. Sebenarnya awalnya karena saya udah kenal juga oleh Pak Bibit. Jadi waktu itu beberapa kali kenalan dengan beliau dan seperti align dengan beliau bahwa kita tahu Pak Bibit tokoh yang cukup dikenal dalam hal anti korupsi, dan kemudian kita berdiskusi dan Pak Bibit menyatakan
karena kaum milenial, kamu punya banyak tulisan-tulisan. Bagaimana kalau kita combine supaya saya dan Pak Bibit punya mimpi bahwa dengan adanya buku ini, tulisan milenial dan tulisan tokoh senior itu digabungkan supaya menjadi satu role model bahwa untuk para milenial kita bisa sadar bahwa kita juga butuh senior, dan yang senior juga bisa mulai membuka tangan untuk milenial. Dan saya rasa ini akan menjadi satu kolaborasi yang nggak berhenti sampai di sini, tapi menjadi model untuk orang-orang di luar sana untuk bagaimana kolaborasi antara generasi milenial dan yang senior. Karena kita nggak bisa juga bilang generasi milenial nggak butuh senior seperti itu. Tapi kita butuh, dan kemudian dari tulisan-tulisan saya, riset-riset saya, kita kombinasikan dengan tulisan pengalaman Pak Bibit yang sudah ada, dan kemudian lahirlah buku ini atas dasar keinginan bahwa ingin menjadi model ke Indonesia, bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik lewat kolaborasi seperti ini. Seperti itu, Pak. Ya, baik, luar biasa penjelasan Mbak Esther ini. Artinya bagaimana kemudian peran seorang milenial mampu berkolaborasi dengan generasi senior untuk bisa mengaktualisasikan dalam bentuk karya buku yang bisa merubah tatanan, tata kelola, pengelolaan atau kesisteman secara berkesinambungan begitu ya. Kira-kira apa yang menjadi tujuan dari penulisan buku ini, Mbak? Tujuan dari penulisan buku ini adalah saya berharap ini menjadi satu pencerahan buat setiap praktisi-praktisi baik di sektor swasta maupun publik, dan juga setiap penggiat anti korupsi bahwa ini menjadi satu titik awal dari kita, karena kita semua main data ya, jadi semua penelitian-penelitian ini kita bisa sumbangkan, dan harapannya ini bisa menjadi kajian yang akan terus berlanjut, berkesinambungan, dan setiap rekomendasi-rekomendasi yang kita tuangkan untuk bagaimana membangun sistem yang lebih baik, itu bisa ditinjau di lapangan, dipraktekkan, dan kemudian bisa menjadi satu eksperimen-eksperimen lapangan yang berkelanjutan, seperti itu, Pak. Jadi tujuannya adalah untuk semua pihak Indonesia jangan lagi saling menuduh satu sama lain tentang korupsi ini, tapi mari kita bersama-sama kita bangun sistem yang lebih baik. Oke, luar biasa penjelasan Mbak Esther. Jadi artinya di sini Mbak Esther mempunyai tujuan bagaimana kemudian mengaktualisasikan karya tulis dalam bentuk buku Koruptor Go to Hell ini sebenarnya adalah untuk menjadi acuan di dalam peningkatan dan pengembangan sistem tata kelola yang baik secara berkelanjutan kepada masyarakat Indonesia. Siapapun itu akan bisa menjadi acuan di dalam pengembangan, peningkatan dan penyempurnaan sistem tata kelola yang baik di masa yang akan datang, gitu ya Mbak Esther ya. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke dalam isi daripada buku Koruptor Go to Hell ini sebenarnya. Nah, apa sebenarnya isi daripada buku Koruptor Go to Hell ini, Mbak? Dan pesan apa yang Mbak Esther ingin sampaikan atas karya buku ini? Baik, terima kasih Pak Karis. Kita akan mulai sedikit tentang, mungkin saya akan mulai dengan definisi korupsi itu sendiri, tanpa kita terlalu menyinggung, karena saya tahu banyak sekali dispute mengenai BUMN, kerugian negara, segala macam. Tapi kita akan masuk ke general dulu, general understanding dari korupsi ini sendiri menurut UU Tipikor. Boleh minta tolong ditayangkan slide-nya? Betul. Kalau boleh sedikit mundur satu slide, Pak Adit, saya ingin menyapa juga di tempat ini bahwa ada beberapa tokoh-tokoh yang saya hormati yang mendukung juga penulisan buku ini, yaitu yang pertama adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang saya hormati, Pak Dr. Agung Sampurna. Beliau sangat mengapresiasi karya ini dan saya sangat bersyukur. Dan kemudian yang kedua adalah dari segi politik, dari segi milenial tentunya, yaitu Ibu Grace Natalia dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih kepada Bu Grace. Dan kemudian yang ketiga adalah Pak Gendut Suprayitno, tentunya yang hari ini pagi-pagi WA saya bilang, Esther saya mau join. Thank you so much Pak Gendut sebagai chairman dari Indonesia Institute for Corporate Governance. Beliau mewakili sektor swasta bahwa oke, swasta akan mau juga masuk ke dalam kegerakan dari anti korupsi ini. Saya sangat mengapresiasi, terima kasih banyak. Nah kemudian berikutnya, bisa next slide Pak Adi, terima kasih.
kita akan masuk ke definisi korupsi itu sendiri. Pastinya kita udah sangat familiar, terutama praktisi-praktisi baik di sektor swasta maupun publik pasti udah sangat familiar bahwa korupsi itu pada dasarnya adalah setiap tindakan-tindakan perbuatan memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara. Kita pembahasan tentang apakah kekayaan aset BUMN termasuk keuangan negara itu sampai sekarang masih perdebatan, tapi itu di luar dari skop buku ini. Mungkin pada saat tanya jawab nanti bisa kita saling brainstorming, karena ini masih terus jadi perdebatan di para kalangan ahli, meskipun pada prakteknya aset BUMN diperlakukan juga seperti keuangan negara dan kerugiannya termasuk kerugian negara karena adanya penyumbangan keuntungan BUMN kepada pemerintah. Nah, ini ada diatur di pasal 2 dan pasal 3. Nah, kemudian bisa next. Terima kasih, Pak Adit. Di sini adalah penjelasannya, dan yang dimaksud secara melawan hukum seperti apa. Mungkin saya nggak akan terlalu masuk ke teknis, namun ini hanya untuk pemahaman saja bahwa sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi, sudah harus kata dapat yang ada di pasal 2 UU Tipikor itu menjadi tidak mengikat, artinya adalah sudah harus dihitung kerugian negaranya untuk bisa diperlakukan sebagai atau sudah bisa memenuhi unsur korupsi. Jadi dari yang tadi delik formal menjadi delik material. Nah, kemudian jadi sudah harus ada timbulnya akibat. Nah, kemudian juga bisa next. Next lagi, terima kasih. Nah, kemudian di salah satu penjelasan UU Tipikor ketika disinggung di pasal 2 tentang keuangan negara, maka menurut penjelasan UU Tipikor adalah keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara, baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan. Itu berarti aset BUMN juga termasuk dari keuangan negara. Dan segala kekayaan negara, segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengutusan, dan lain-lain. Nah, kemudian boleh next, Pak Adi. Tapi kita nggak perlu, mungkin bisa next lagi. Mungkin kita juga bisa singgung tentang perekonomian negara, bahwa di pasal 2 UU Tipikor juga disebutkan bahwa adanya unsur perekonomian negara. Nah, perekonomian negara menurut penjelasan UU Tipikor itu sendiri adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan akses kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Nah, karena ada unsur ini juga sebenarnya mulailah perdebatan bagaimana dengan korupsi di sektor swasta. Karena kalau menurut UU Tipikor, sektor swasta seperti belum terjamah. Baru akan terjamah jika melakukan misalkan bribery atau suap ke publik. Tapi jika misalkan kickback di antara sektor pemain swasta sendiri, apakah bisa dipidana? Ini masih jadi perdebatan. Dan belakangan KPK masih terus mendorong agar adanya revisi bahwa korupsi sektor swasta juga bisa dikenakan atau masuk dalam pidana korupsi. Nah, karena di sini ada banyak sektor swasta juga yang akan bergabung, mungkin kita bisa lihat kalau dari UU Tipikor saat ini belum terjamah sektor swasta, namun akan menjadi perdebatan apakah bisnis swasta itu termasuk dari perekonomian negara, dalam arti meskipun tidak merugikan APBN secara langsung, tapi adanya tindakan korupsi di sektor swasta itu juga mencederai seluruh sistem perekonomian di negara kita. Dan di UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, itu sudah ada anjuran agar negara-negara juga mempidanakan atau menganggap korupsi juga segala sesuatu seperti suap dan tindak pidana penggelapan lainnya itu termasuk dalam pidana korupsi di negara tersebut. Namun masih hanya anjuran karena adanya kesadaran bahwa terjadinya korupsi di sektor swasta ini juga mengganggu perekonomian negara secara keseluruhan. Mungkin boleh next. Nah, ini sedikit mungkin yang bisa dibahas juga nanti mungkin dari Floor bisa membahas apakah kerugian negara, kerugian BUMN, karena kemarin juga banyak perdebatan tentang apakah piutang bank BUMN
BUMN juga adalah piutang negara. Itu sangat debated, tapi inilah penjelasan dari UTP-Core. Kerugian negara itu adalah secara nyata telah ada kerugian keuangan negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Dan mengenai penghitungan ini sendiri juga sampai sekarang masih banyak perdebatan karena siapa instansi yang ditunjuk yang boleh melakukan penghitungan kerugian negara ini sampai sekarang masih diperdebatkan. Boleh next? Nah, sampai sini boleh Pak Karis, silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Esther sudah menjelaskan beberapa rujukan daripada regulasi pemerintah yang mendefinisikan sebenarnya apa sih sebenarnya tindakan korupsi tersebut. Ada segala tindakan yang memang merugikan keuangan negara, begitu ya Mbak Esther ya. Nah, dan ternyata sektor swasta juga itu tidak menjadi pengecualian di dalam undang-undang ini. Artinya sektor swasta juga akan diperlakukan terkait dengan peraturan undangan terkait dengan tipikor, gitu ya Mbak Esther ya. Sejauh ini kalau di UTP-Core yang sekarang dan praktek di peradilan, sektor swasta baru akan kena UTP-Core jika melakukan deal atau swap kepada pejabat publik, kepada sektor publik. Nah, di situ jika sudah bisa dihitung kerugian negara yang biasanya adalah APBN atau enggak aset BUMN, maka itu baru bisa kena UTP-Core. Karena kalau misalkan kayak kickback antar sektor swasta, misalkan antara pegawai perusahaan swasta A dan pegawai perusahaan swasta B, itu sejauh ini masih di luar ruang lingkup UTP-Core. Tapi ada pergerakan ke arah sana bahwa ada kemungkinan, apalagi sudah di UNCIT dan kita sudah ratifikasi, mungkin akan ada pergerakan bahwa korupsi di sektor swasta bisa juga masuk pidana korupsi. Nah, tapi saya secara pribadi ada beberapa caution yang saya pernah tuangkan juga di Jakarta Post, bisa dicari di Criminalizing Private Commercial Bribery. Saya menuangkan beberapa peringatan-peringatan atau caution-caution yang harus kita perhatikan jika kita mau mempidanakan korupsi sektor swasta, karena sektor swasta itu terlalu luas dan jangkauannya terlalu luas sehingga perlu ditentukan boundary yang jelas dan kita harus benar-benar memastikan bahwa perangkat hukum kita yang ada ini sudah bisa memberikan efek jerah kepada koruptor yang sesungguhnya. Oke, baik, Mbak Esther atas pencerahannya. Ada waktunya ya? Sorry, Mas mungkin bisa mute peserta terlebih dahulu agar tidak mendistract acara. Mohon maaf. Baik, Pak. Oh. Chat. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Dari pencerahan Mbak Esther tadi, artinya nanti ada arahnya undang-undang ini bisa menyasar kepada sektor swasta juga. Nah, kira-kira dari regulasi yang saat ini ditetapkan, itu kira-kira kerawanan terhadap tindakan korupsi itu sendiri seperti apa, Mbak Esther? Terima kasih Pak Karis. Jadi dalam buku ini kita tuangkan bahwa tindak pidana korupsi itu tidak semerta-merta terjadi begitu saja. Ada hal-hal yang kita bisa lakukan di bawah lapisan korupsi itu sehingga untuk mencegah korupsi, pidana korupsi untuk terjadi. Nah, yang salah satu yang kita soroti adalah mengenai kerawanan korupsi yang ini kita harus pahami dimanapun kita berada, di sektor apapun, bahwa ada kerawanan-kerawanan yang harus kita pantau supaya untuk mencegah tindak pidana korupsi itu. Saya di sini jabarkan, yang pertama adalah lokasi, yang kedua adalah manusia, yang ketiga adalah barang, yang keempat adalah kegiatan, dan kelima adalah kebijakan. Mengenai lokasi rawan korupsi, itu kita bisa tahu bahwa jelas lokasi rawan korupsi adalah di mana pertama kali masuknya uang atau anggaran, kemudian proses penggunaan anggaran tersebut, dan kemudian apa yang disebut lokasi disparitas pendapatan. Lokasi disparitas pendapatan adalah lokasi di mana terjadinya perbedaan disparitas yang jauh antara penghasilan orang-orang yang mengelola di situ dan uang yang beredar di tempat itu. Nah, di sini ini menjadi korupsi, menjadi lokasi yang sangat rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, kemudian next, boleh Pak Adit. Nah, kemudian setelah lokasi rawan korupsi, berikutnya ada manusia rawan korupsi. Manusia rawan korupsi sebenarnya kalau mau dikatakan itu setiap manusia
kita kalau terjadi, ada yang disebutnya fraud triangle. Fraud triangle adalah ketika terjadinya peluang, ada terjadi tekanan dan nasionalisasi, maka manusia itu menjadi rawan melakukan korupsi. Tapi kita belum bisa katakan sebagai dia pasti koruptor, tapi ada kecenderungan bahwa dia dalam posisi yang bisa melakukan korupsi atau melakukan potensi untuk melakukan korupsi. Nah, biasanya orang-orang tersebut adalah yang memiliki peluang, yaitu peluang adalah memiliki jabatan atau kewenangan untuk mengambil suatu keputusan tentang permasalahan berkaitan dengan kepentingan seseorang atau sekelompok orang yang memerlukan seperti perizinan, rekomendasi, atau kelanjutan prosesan, atau rangkaian kegiatan, atau aktivitas lain yang terkait dengan kepentingan umum. Nah, manusia ini ketika mengalami tekanan itu biasanya paling banyak adalah ketika ada financial pressure. Ketika dia mempunyai tekanan keuangan, misalkan ada kesulitan keuangan, atau mereka kebutuhan keuangan yang lebih, misalkan istrinya sakit, atau anaknya sakit, atau bahkan lifestyle dia yang mendemand dia untuk melakukan hal yang lebih, atau mempunyai uang lebih. Nah, ini menjadi tekanan, dan ketika digabungkan dengan rasionalisasi, bahwa dia merasionalkan, oke, tidak, sah-sah saja, atau tidak ada yang lihat, atau misalkan, oh ya sah saja, everybody is doing the same, gitu, semua orang melakukan hal yang sama. Nah, ketika tiga unsur ini terjadi, maka manusia ini atau orang atau pegawai atau yang bersangkutan ini akan menjadi rawan melakukan korupsi. Nah, itu adalah manusia rawan korupsi. Dan kemudian yang kedua adalah ketiga, barang yang rawan korupsi. Nah, barang ini adalah bisa banyak hal, bisa aset, bisa barang, bisa sumber daya alam, bisa uang tentunya, dan segala bentuk barang yang punya nilai value yang bisa diambil untuk kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok tertentu. Nah, ini menjadi rawan karena bukan berarti pasti akan dikorupsi, tapi ada kemungkinan, ada potensi bahwa ini bisa dikorupsi. Nah, apakah waktu juga termasuk barang yang rawan korupsi? Saya pribadi merasa iya, karena misalkan working hour yang seharusnya dilaksanakan untuk melakukan pekerjaan perusahaan, tapi malah digunakan untuk mengerjakan bisnis sampingan misalkan. Nah, ini juga adalah termasuk kerawanan korupsi. Makanya saya biasanya selalu menganjurkan agar setiap pegawai yang punya bisnis sampingan sebaiknya melaporkan, mendisclose kepada pimpinan atau supervisor atau unit pengendalian yang memang menangani bidang korupsi atau GCG di perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Nah, kemudian kegiatan yang rawan korupsi ini pasti banyak sekali, apalagi kalau misalnya kita punya banyak proyek pembangunan, pengadaan. Ini semua adalah kegiatan-kegiatan yang high risk, bisa saya katakan, atau resiko tinggi untuk terjadinya korupsi, karena beredarnya uang yang cukup banyak, sedangkan yang tadi saya katakan, banyak kegiatan-kegiatan ini mungkin tidak diimbangkan dengan penghasilan atau kesejahteraan pegawai-pegawai yang bekerja di kegiatan itu atau mengelola atau bertanggung jawab atas kegiatan itu. Nah, kegiatan ini menjadi high risk sehingga perlu pemantauan yang ekstra. Makanya pentingnya, dan kalau saya selalu sarankan kepada BUMN atau perusahaan swasta adalah melakukan risk mapping, kegiatan-kegiatan atau transaksi tertentu mana saja yang punya high risk, karena perlu diberikan fokus yang lebih di situ. Nah, pastinya kalau misalkan di sini ada dari bidang praktisi hukum, tentunya kegiatan-kegiatan rawan korupsi juga adalah kegiatan yang bersentuhan dengan penegakan hukum, karena di situ juga banyaknya pengambilan keputusan terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah kebijakan yang rawan korupsi. Nah, kebijakan ini bisa kita tarik melalui tataran nasional maupun dikerucutkan ke setiap kebijakan-kebijakan di setiap perusahaan. Nah, kalau misalkan secara nasional, tentunya kebijakan yang rawan korupsi adalah kebijakan yang nggak jelas, misalkan tidak jelas, tidak clear, tidak terumuskan dengan baik pada saat pembuatan awalnya, dan kemudian terjadi tumpang tindih misalkan, atau terjadi loophole atau gray areas. Nah, ini menjadi sangat penting bahwa ini akan menjadi potensi setiap misinterpretasi atau tidak adanya satu kejelasan teknis ke depannya akan seperti apa, seharusnya terjadinya seperti apa. Akan terjadi juga override of control, ini bisa terjadi, dan ini semua potensi-potensi loophole yang harus kita sikapi lebih lanjut. Kalau untuk sektor, untuk tataran nasional, jelas kebijakan seperti undang-undang dan peraturan pelaksananya yang mungkin sering tumpang tindih, sehingga membingungkan sektor dunia usaha, sehingga akhirnya menjadi ada peluang-peluang untuk ada bermain di lapangan, tanpa sepengetahuan yang ada di atas. Nah, ini adalah semua loophole-loophole yang harus kita perhatikan. Dan kemudian, sampai situ Pak Karis?
Boleh, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Esther atas penjelasannya. Apa sih sebenarnya potensi-potensi yang menimbulkan kerawanan terhadap praktek korupsi yang ada di pelaksanaan atau praktek tata kelola yang ada di sini ya. Konteksnya di sini adalah bagaimana kemudian kalau saya membaca sekilas dari bukunya Mbak Esther, di sini ada istilah gatra bangsa. Salah satu istilah dalam buku ini yang digunakan gitu ya. Lalu sebenarnya apa kaitannya dengan praktek korupsi yang ada di sini, Pak? Ya, Bisa dijelaskan, Mbak Esther? Baik. Nah, jadi salah satu hal yang saya katakan spesial dari buku ini, karena saya berusaha sebisa mungkin saya ada di posisi objektif. Karena banyak sekali, sudah terlalu banyak di luar sana yang ketika bicara tentang korupsi selalu menyalahkan satu pihak dan lebih memberatkan satu pihak. Tapi saya berusaha untuk memakai kacamata objektif supaya kita bisa bersatu. Karena korupsi nggak bisa kita perangi hanya sendirian, kita perlu bersatu. Jadi saya berusaha melihat dari kacamata lebih makro, dan saya menyorot ke belakang, saya melihat setiap gatra bangsa itu punya peran andilnya masing-masing untuk memperparah korupsi. Dan setiap keterkaitan gatra ini menjadi satu jaringan yang akhirnya semua pada dasarnya terperangkap dalam korupsi ini. Jadi nggak bisa karena satu pihak saja, tapi semua sudah menjadi satu perangkap yang sama, saling memperangkap satu sama lain. Nah, di sini makanya saya keluarkan istilah gatra. Saya keluarkan 10 gatra bangsa. Saya bahas di sini, yang saya teliti adalah tentang gatra politik, gatra pengelolaan birokrasi, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, gatra hukum, gatra keamanan, gatra pertahanan, gatra pengelolaan sumber daya alam, gatra pengelolaan sumber daya manusia, dan gatra geografi. Nah, masing-masing aspek gatra yang membentuk suatu negara ini itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan menciptakan sebuah sistem yang saling berkesinambungan. Contohnya, sini saya jabarkan, untuk menciptakan budaya yang baik, suatu negara perlu memiliki pendidikan yang baik. Itu simple logic, bahwa pendidikanlah yang menciptakan suatu budaya sejak dini bahkan. Tapi untuk menerapkan sistem pendidikan yang baik, suatu negara perlu memiliki politik yang sehat. Mengapa? Karena pendidikan itu akan menjadi satu terlaksananya pendidikan itu juga karena politik. Misalkan kayak kebijakan sekolah pembangunan sekolah, kebijakan pembangunan pemberian buku, kebijakan setiap pengelolaan pendidikan bahkan sampai ke negara-negara terpencil, kapan ada sekolah dibangun, kapan ada dana terkucur untuk pemberian buku. Nah, semua ini perlu memiliki politik yang sehat supaya bisa setiap penyelenggaraan pendidikan bisa berlangsung dengan baik. Akan tetapi, untuk memiliki politik yang sehat, suatu negara tentunya perlu memiliki ekonomi yang baik. Kenapa? Karena saya juga soroti dalam buku ini, saya teliti bahwa ketika terjadinya money politics, itu bukan hanya karena inisiatif dari politisi saja. Masyarakat pun juga mempunyai peran dalam mendukung adanya terjadi atau fostering, flourishing money politics yang terjadi di bangsa kita. Karena banyak sekali money politics yang terjadi karena tuntutan juga dari masyarakat. Nah, kenapa masyarakat sampai menuntut? Karena banyak dari mereka mempunyai ekonomi masih lemah, penghasilan masih kurang, kemiskinan masih ada. Nah, jadi untuk sebab itu, politik yang sehat itu negara perlu memiliki ekonomi yang kuat juga. Nah, untuk memiliki ekonomi yang kuat, suatu negara perlu memiliki keamanan yang baik. Kenapa? Supaya dunia usaha bisa berlangsung dengan baik. Tidak ada pencurian, tidak ada perampokan, tidak ada security control-nya baik, sehingga investasi bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini berkesinambungan. Dan kemudian untuk memiliki keamanan yang baik, tentunya suatu negara perlu memiliki lingkungan sosial yang baik. Kenapa? Karena security itu juga dijalankan oleh manusia-manusia itu sendiri. Oleh setiap pribadi-pribadi yang menjaga lingkungannya. Nah, sehingga membutuhkan lingkungan sosial yang mendukung agar setiap pribadi-pribadi yang menjadi penanggung jawab security ini, itu bisa melakukan tugasnya dengan tanggung jawab dan akuntabel. Namun, untuk memiliki lingkungan sosial yang baik, masyarakat perlu memiliki pelaksanaan dan penegakan hukum yang baik. Nah, akan tetapi untuk mempunyai penegakan hukum yang baik, masyarakat perlu budaya, yaitu budaya taat hukum itu sendiri yang baik. Maka kita kembali lagi ke awal. Nah, sebenarnya ini adalah satu gambaran besar yang sebenarnya saling aspek itu sendiri itu juga saling berkaitan satu sama lain. Dan ada lingkaran-lingkaran kecil lagi yang membentuk semua sistem ini. Nah, ini sebabnya gatra-gatra ini perlu kita tinjau, perlu kita teliti untuk mengetahui di mana sih salahnya, dan kemudian kita bisa lakukan
melakukan pembenahan setiap data, setiap peran di mana kita bermain di data itu. Nah, kemudian boleh next. Oke, baik Mbak Esther, saya kira penjelasan Mbak Esther sangat menarik sekali dan tentunya sebenarnya masih banyak sekali yang perlu kita eksplor dari Mbak Esther. Untuk itu kalau saya teruskan bertanya terus, mungkin waktunya pasti akan habis karena penjelasannya sangat luar biasa. Bapak Ibu Sobat Excellent, rasanya kita sudah mendengar pemaparan Mbak Esther terkait dengan apa sebenarnya isi dari buku Koruptor Go to Hell ini yang ditulis oleh beliau. Namun, untuk menjawab rasa penasaran Sobat Excellent, saya akan membuka sesi tanya jawab dan membacakan pertanyaan dari penanya yang sudah disampaikan melalui kolom chat yang tersedia, dan saya mencatat banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, Mbak Esther. Jadi ini sekitar 70-an pertanyaan. Tetapi kalau kita mengakomodasi semuanya, kayaknya kita tidak mungkin, waktunya sangat padat sekali ya. Untuk itu saya akan pilih pertanyaan dari beberapa pertanyaan, dan yang pertanyaan pertama mungkin saya akan berikan kesempatan dari Pak Agung Yunanto sebagai Ketua Forum Excellent BUMN yang menanyakan terkait dengan sistem-sistem dalam rangka meningkatkan governansi, compliance, dan business ethics yang perlu ditanamkan di korporasi Indonesia, apa saja, Mbak? Terima kasih Pak Karis, terima kasih Pak Agus ya. Pak Agung Yunanto, Mbak. Pak Agung Yunanto, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mungkin sekalian boleh Pak Adit bantu tampilkan di slide saya yang nomor 16 dan 17, mungkin dari 16 dulu. Dan ini akan menjawab pertanyaan dari Pak Agung. Begini Pak, persamaan korupsi adalah corruption adalah monopoli plus discretion minus accountability. Kenapa saya suka bergabung dengan istilah accountability? Karena perlu kita pahami bahwa akuntabilitas itu menjadi sangat penting dalam mengurangi atau meminimalisir setiap resiko korupsi. Transparansi saja saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa transparansi itu tidak cukup untuk mengurangi resiko korupsi. Kenapa? Karena transparansi belum tentu menjamin ada akuntabilitas. Yang ada yang terjadi adalah seperti yang saya tuangkan dalam buku, banyak kejadian korupsi itu dilakukan secara terbuka, namun tidak bisa diperlakukan tidak bisa dijamin akuntabilitasnya. Dan ini menjadi permasalahan kita. Bagaimana menjamin transparansi dan pengawasan itu berjalan bersamaan sehingga terjadinya sistem akuntabel yang baik. Nah, mungkin bisa next slide. Nah, ini adalah beberapa sistem yang saya perlu apresiasi juga kepada Pak Erick Thohir yang kemarin baru mencanangkan sesuai dengan selaras dengan instruksi Presiden untuk Kabinet Indonesia Maju bahwa pertama adalah jangan korupsi, dan kemudian Pak Erick Thohir mengeluarkan untuk mewajibkan setiap BUMN mengimplementasikan ISO 37001, dan menurut saya ini adalah inisiasi yang sangat baik. Tapi yang saya selalu tekankan adalah, karena saya juga adalah konsultan pendamping ISO, saya sering dibawa Osong Consulting untuk mendampingi dan melakukan training untuk BUMN maupun perusahaan swasta, jadi saya sangat mengapresiasi sistem ini, dan ini sangat bagus. Nah, dan kita juga bisa pakai beberapa acuan lain, seperti CIMA, itu tentang Fraud Risk Management Guide, bisa pakai COSO, ini adalah beberapa global guideline yang kita bisa kita pakai dan kita acu. Kemudian juga bisa pakai ISO 19600, Compliance Management System, dan Risk Management. Nah, tapi yang saya selalu tekankan kepada rekan-rekan adalah tolong kita jangan mengejar sertifikasinya saja. Itu hanya ibaratnya bonus lah untuk hadiah buat kita yang telah melakukan kebaikan, melakukan excellency, atau melakukan integritas. Tapi kita harus benar-benar mengejar substantial compliance dari setiap guideline ini. Dan ini yang menjadi kesulitan kita semua. Bagaimana kita bukan hanya mencari sertifikasinya, tapi benar-benar secara substansial, bukan hanya on paper, bukan hanya polusi yang berhenti di atas kertas, tapi benar-benar dilaksanakan di lingkungan BUMN, BUMD. Nah, di sini kita harus, kenapa saya mengatakan substantial compliance penting? Karena fraud is a human behavior problem. Fraud is not policy problem. Fraud is not bukan tentang problem standar, karena standarisasi banyak sekali, dan mungkin sebenarnya BUMN, BUMD sudah banyak melaksanakan sistem-sistem yang baik. Namun bagaimana kita mengejar substantial compliance sehingga human behavior problem ini bisa diaddress dengan baik. Nah, itu sebabnya saya tuangkan dalam buku ini bahwa human behavior itu harus semakin ditekankan. Terima kasih, Pak Karis.
nice to have, tetapi selayaknya melakukan implementasi manajemen sistem ini dengan kebutuhan atau nice to need begitu ya Mbak. Nah ini satu lagi Mbak dari pertanyaan dari Sobat Excellent, ada satu pertanyaan lagi karena mengingat waktunya sudah sangat terbatas. Saya akan bacakan dari Pak Abdul Halim, beliau juga praktisioner daripada Forum Excellent BUMN ini. Pertanyaan adalah apa yang harus dilakukan jika masih terus ada koruptor terutama di lingkungan BUMN, Mbak? Terima kasih Pak Karis. Bagaimana supaya koruptor ini, saya selalu katakan gini, saya punya rumus seperti ini mungkin bisa jadi pegangan juga untuk para praktisi, bahwa key implementation dari setiap sistem anti korupsi adalah dengan enhanced detection system. Yang perlu saya tekankan adalah pelaku korupsi itu tidak pernah takut kepada punishment. Pelaku korupsi takut kepada pendeteksian. Percuma kalau kita memperlakukan punishment yang tinggi, bahkan hukuman mati sekalipun misalkan. Tapi pada saat missing link-nya adalah di detection. Toh yang terdeteksi bukan koruptor yang sesungguhnya. Kalaupun terdeteksi, tapi bukan dia sebenarnya pelakunya. Yang kena misalkan bawahnya. Orang-orang lemah yang kena. Nah ini menyebabkan justru akuntabel ini menjadi menurun. Dan di sini kuncinya adalah di setiap BUMN dan juga swasta harus kita jalankan, kita harus meningkatkan sistem pendeteksian kita. Nah, sedikit tips juga adalah, pendeteksian yang paling penting, metode pendeteksian yang paling penting adalah dengan whistleblower. Dan ini sudah diakui secara global. Whistleblower system kita benar-benar harus benahi. Karena ini menjadi satu metode paling penting dalam pendeteksian, dan permasalahannya sekarang adalah ketika whistleblower system sudah berjalan, pernah nggak kita mencoba memantau apakah sudah berjalan dengan efektif dan efisien? Jika misalkan 1 tahun tidak ada laporan whistleblower sama sekali, pernah nggak kita menganalisa bahwa kenapa sampai tidak ada whistleblower? Bukan berarti kita tidak ada sama sekali korupsi, tapi kenapa sampai tidak terjadi? Kita harus perlu tinjau. Nah ini yang saya sebut makanya bukan hanya formal certification, tapi substantial compliance. Bagaimana setiap analis di dalam perusahaan-perusahaan itu benar-benar critical thinking-nya bekerja, objektif dan netral. Nah menurut saya ini adalah kunci utama dari menjawab pertanyaan Bapak, bagaimana jika masih ada koruptor di BUMN? Maka tingkatkanlah Pak sistem pendeteksiannya. Untuk bisa meningkatkan kinerja tata kelola perusahaan yang baik dan compliance di dalam apa yang tertuang di dalam dan diatur di dalam kriteria business excellence, di mana itu tertuang di dalam poin 1-2 terkait dengan leadership, tata kelola perusahaan dan perilaku etik. Itu sebenarnya kuncinya adalah peningkatan pendeteksian sistem begitu Pak ya, yang tertuang di dalam WBS begitu ya. Baik rekan sekalian dan sahabat excellent, mohon maaf bagi pertanyaan yang belum bisa saya bacakan di sesi ini karena mengingat waktu sangat terbatas, dan kami sampaikan terima kasih atas atensi dan kehadiran Sobat Excellent dalam bedah buku Koruptor Go to Hell kali ini. Kita semua sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Mbak Esther yang telah berbagi dalam sesi bedah buku kali ini. Mari kita berikan 2 jempol kepada Mbak Esther sebagai bentuk apresiasi kita kepada beliau. Terima kasih. Baik. Sobat Excellent, mohon untuk dapat mengisi link evaluasi yang disediakan oleh tim FEB di kotak chat yang tersedia, dan mewakili Ketua Umum Forum Excellent BUMN, kami memberikan apresiasi kepada Mbak Esther untuk kontribusinya berupa e-certificate dan token apresiasi yang telah disediakan, akan dikirimkan ke email dan alamat korespondensi dari Mbak Esther. Dan kepada semua peserta yang telah hadir dalam acara hari ini akan diberikan e-sertifikat atas partisipasinya dan akan dikirimkan melalui email. Dalam acara bedah buku ini, kami memilih 2 peserta terbaik yang akan diberikan token apresiasi dan akan dikirimkan ke alamat korespondensi. Peserta terbaik hari ini adalah yang pertama, yang sudah saya bacakan pertama adalah Bapak Agung Yunanto. Yang kedua adalah Bapak Abdul Halim. Kami sampaikan ucapan terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan di dalam sesi acara bedah buku ini. Baik, tibalah kita di penghujung acara bedah buku hari ini.
Terima kasih atas atensi dan partisipasi dalam acara ini. Sampai jumpa dalam acara FEB yang akan diinformasikan lebih lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam excellent. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami kembalikan kepada MC, Mas Adit, silakan. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Haris yang telah memandu dalam acara Bedah Buku Session 1 ini. Selanjutnya saya memiliki beberapa informasi kepada para peserta yang akan saya informasikan melalui slide selanjutnya. Jadi untuk kepada para peserta yang ingin mendapatkan buku Koruptor Go to Hell, hasil karangan dari Mbak Esther Roslin, dapat memesan melalui nomor kontak yang tertera di dalam slide tersebut. Baik, dapat dicatat, ditulis atau diketik atau difoto. Ya, selanjutnya juga peserta akan mendapatkan e-sertifikat seperti contoh pada slide tersebut yang nantinya akan dikirimkan melalui email yang sudah didaftarkan. Dan juga mohon kepada para peserta untuk mengisi link evaluasi bagi kami dan bagi pembicara. Baik, dapat difoto, dicatat, atau diketik. Ya, baik. Selanjutnya, agenda FEB dalam bulan April ini masih ada beberapa webinar Forum Excellent BUMN Asyik. Ada 10 narasumber dan 5 yang sudah berjalan. Dan berikut adalah beberapa narasumber yang akan memberikan materinya dan beserta moderatornya. Dalam waktu dekat ini, FEB akan menyelenggarakan session kelima WFA dengan pembicara atas nama Ibu Sri Haryati dari PT Abbott Indonesia dengan topik Creating Improvement Culture in Pharmaceutical Company yang dimoderatori oleh Ibu Foni Yulina dari PT Kimia Farma Tbk yang akan dilaksanakan pada hari Jumat besok tanggal 17 April 2020. Dapat mendaftarkan ke link tersebut. Dan selanjutnya agenda FEB di hari Sabtu tanggal 18 April akan menyelenggarakan acara Business Excellence Virtual Cafe Session 4 dengan pembicara Bapak Abdul Halim dengan materi Leadership and Measurement Analyst, Pak Teddy Juniardi Strategi and KMIT, Pak Dudung Prilaksono dengan materi Customer, Bapak Arif Kamirin dengan materi Workforce, dan Bapak Iman Sudiarto dengan materi Operation. Topik pada hari tersebut adalah Business Excellence Ways in the Midst of COVID-19. Bapak Ibu sekalian dapat mendaftarkan melalui link yang tertera di dalam flyer tersebut. Baik, agenda selanjutnya di hari Selasa, Bapak Ibu sekalian dapat mendaftarkan ke kegiatan FEB yaitu WFA Session 6 dengan narasumber Bapak Teddy Juniardi dari PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek dengan topik Management for Improvement atau V-Theory yang akan dilaksanakan Selasa minggu besok tanggal 21 April dan dimoderatori oleh orang yang sangat spesial yaitu Bapak Muhammad Haris. Baik, selanjutnya yaitu WFA Season 7 yaitu dari Bapak Arif Dewanto dari PT Jasara Harja dengan topik pentingnya holding peresreasuransian dan penjaminan bagi Indonesia dan dimoderatori dari Bapak Diala Hutabalian dari PT Antam Tbk yang akan dilaksanakan hari Jumat 24 April minggu besok. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon Bapak Ibu sekalian untuk memfollow Instagram Forum Excellent BUMN dan subscribe YouTube channel Sekretariat FEB karena agenda FEB akan diinfokan melalui sosial media kami dan acara pada siang hari ini akan kami upload juga ke YouTube kami yaitu Sekretariat FEB. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam excellent. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.